Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas tentang fakta dan penjelasan tembok yang ada di anime Attack on Titan. Lebih dari 100 tahun yang lalu di dunia Attack on Titan, umat manusia menghadapi ancaman dari para Titan dan konflik di dalam kekaisaran Eldia. Mencari perlindungan Raja Eldia ke-145, Karl Fritz menarik orang-orang yang tersisa ke Pulau Paradis. Dia kemudian menggunakan kekuatan Titan pendiri untuk menciptakan 3 dinding konsentris Maria, Rose, dan Sina dengan mengeraskan jutaan Titan kolosal di dalamnya. Dinding-dinding itu tingginya mencapai sekitar 50 meter dan sangat kokoh, berfungsi sebagai penghalang pertahanan bagi penghuninya. Raja Fritz memberitahu dunia bahwa setiap agresi terhadap Paradis akan melepaskan para Titan kolosal untuk meratakan bumi sebagai pencegah agar Pulau Paradis tetap aman. Pembangunan tembok. Untuk memahami tembok, pertama-tama kita harus memahami penciptanya, Karl Fritz, Raja ke-145 Kekaisaran Eldia. Fritz menyadari bahwa melanjutkan konflik berdarah yang dipicu oleh perang Titan besar hanya akan membawa manusia pada kehancuran. Demi mencari perdamaian, ia menarik sisa-sisa rakyatnya ke pulau terpencil yang sekarang dikenal sebagai Pulau Paradis, dan membangun 3 tembok konsentris besar, Maria, Rose, dan Sina, menggunakan kekuatan sebagai Titan pendiri. Titan kolosal yang tidak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari rakyat Ymir diubah menjadi struktur dasar tembok dan rangka yang setinggi 50 meter. Mereka saling terkait untuk membentuk penghalang menjulang yang membuat musuh-musuh umat manusia mandek selama lebih dari 1 abad. Fritz mengklaim bahwa pasukan manapun yang mencoba menembus tembok akan menghadapi pembalasan berupa pelepasan para Titan tembok untuk meratakan bumi. Apa yang disebut guncangan ini digunakan untuk mencegah bangsa lain menyerang Paradis karena takut akan kehancuran total. Sebenarnya sang raja telah meninggalkan semua perang dan bersumpah untuk tidak pernah menggunakan kekuatan para Titan tembok atau kekuatan Titan pendiri lagi. 3 dinding surga. Membagi wilayah manusia adalah 3 dinding konsentris yang dinamai menurut putri-putri Ymir Fritz, Maria, Rose, dan Sina. Dinding Maria adalah yang terluar dengan radius sekitar 100 km yang memberikan lahan pertanian yang luas. Namun distrik Shiganshina di bagian selatan adalah titik pelanggaran pertama yang memicu keseluruhan cerita seri ini. Dinding Rose terletak lebih jauh ke dalam, sekitar 130 meter dari Maria yang menyediakan ruang tambahan. Dinding Sina yang paling dalam menutupi wilayah teraman yang dekat dengan monarki. Di dalam wilayah kekuasaan mereka, setiap tembok memiliki 4 distrik perbatasan di sepanjang perimeternya, yang dianggap sebagai zona paling berbahaya karena gangguan Titan yang terus-menerus. Wilayah selatan menghadapi aktivitas terberat sebelum jatuhnya Maria menggeser mereka ke utara. Di wilayah pertanian melimpah, wilayah tersebut mencakup sekitar 723.822 km persegi. Hal ini memungkinkan lebih dari 1 abad kehidupan yang nyaman di balik penghalang anti-Titan milik manusia. Serangan terhadap Shiganshina dan runtuhnya tembok Maria. Kolosal Titan yang besar muncul dan dengan keras menendang lubang di tembok pertahanan Maria milik Shiganshina. Diikuti dengan cepat oleh armor Titan yang kuat. Serangan terkoordinasi tersebut memungkinkan gerombolan Titan yang tidak berakal untuk menyerbu ke celah baru tersebut untuk pertama kalinya setelah lebih dari 1 abad. Distrik Shiganshina yang dulunya berkembang pesat hancur pada saat Titan menyerbu dan masuk membantai para penduduk tanpa ampun. Bencana tersebut meningkatkan tekanan pada sumber daya di wilayah dalam tembok Rose. Karena ratusan ribu orang yang selamat melarikan diri ke dalam wilayah yang runtuh di tembok Maria. Krisis pengungsian besar-besaran muncul bagi manusia yang tersisa di dalam tembok Rose. Hal ini membentuk masa depan Eren Yeager dan rekan-rekannya saat mereka berlatih dengan Korps Kadet dan akhirnya bergabung dengan Survey Corps.
Rahasia tersembunyi di balik dinding. Selama lebih dari 1 abad, hakikat dan tujuan sebenarnya dari tembok tersebut diselimuti propaganda yang disebarkan oleh kerajaan untuk menjaga agar rakyat tetap terisolasi dan aman. Sementara para regimen mengungkapkan beberapa pengungkapan cakupan penuh dari rencana Raja Karl Fritz yang baru dipahami kemudian. Ketika female Titan yang misterius pertama kali menerobos Tohes, serangannya bertepatan dengan penemuan wajah Titan yang muncul di dalam tembok Sina yang mengungkapkan bahwa tembok tersebut berisi lebih dari sekedar batu. Penyelidikan selanjutnya menginformasikan bahwa tembok itu sendiri sebenarnya adalah bangunan berongga yang menampung jutaan Titan kolosal yang ditempatkan dalam kondisi keras oleh Raja Fritz menggunakan kekuatan Titan pendiri. Bentuk kerangka mereka menyatu untuk membentuk struktur dasar penghalang dari dalam. Namun, sumpah perdamaian Raja Fritz tampaknya bertentangan dengan upaya mengumpulkan kekuatan ofensif yang sangat besar. Kembalinya Shiganshina dan perebutan kembali tembok Maria. Scout Regiment melancarkan operasi untuk merebut kembali distrik Shiganshina dan menutup lubang di tembok Maria. Setelah pertempuran yang panjang dan sengit dengan para kolosal Titan, Armor Titan, dan Beast Titan di Shiganshina, mereka berhasil merebut kembali tembok Maria dengan menutup celah tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengorbankan hampir seluruh pasukan ekspedisi dan kerusakan yang parah pada kota yang ditinggalkan. Upaya mereka juga menghasilkan kemenangan penting atas para prajurit, termasuk kematian Bertolt yang digantikan oleh Armin yang mewarisi kekuatan Titan kolosal. Setelah tembok Maria direbut kembali, 9 bulan berikutnya dihabiskan untuk memusnahkan para Titan yang hidup di dalam tembok Maria. Resimen pengintai kemudian menjelajah keluar tembok untuk menemukan tanah-tanah di luar yang sebagian besar tidak dihuni oleh para Titan yang telah ditarik ke dalam tembok Maria untuk lebih dekat dengan manusia. Para pengintai akhirnya mencapai tepi laut, menandakan bahwa untuk sementara waktu mereka telah mendapatkan kembali kendali penuh atas Pulau Paradis. Runtuhnya tembok dan gejolaknya. Setelah Eren melakukan kontak dengan Zeke, ia mampu menggunakan kekuatan Founding Titan untuk membangunkan jutaan kolosal Titan yang tertidur di dalam tembok. Ketiga tembok tersebut runtuh secara bersamaan saat para Wall Titan muncul. Selama lebih dari 1 abad, tembok tersebut telah melindungi manusia dari kengerian para Titan yang mengintai di dalamnya. Namun, Eren melepaskan ancaman yang tertidur ini ke dunia sebagai sebuah langkah strategis yang dikenal sebagai Rumbling. Rumbling memungkinkan Eren untuk membalas terhadap negara asing manapun yang mengancam Pulau Paradis, sehingga secara efektif menghilangkan kebutuhan akan tembok tersebut saat ia membawa pertempuran ke dunia luar. Menyaksikan tembok-tembok itu akhirnya hancur dan runtuh adalah momen yang mengejutkan, karena momen itu mengungkap sifat sebenarnya dari konstruksi tembok itu dan menunjukkan bahwa Sumpah Raja adalah satu-satunya yang mencegah Wall Titan dikerahkan. Namun, kerjasama Eren dan Zeke mengganggu keseimbangan kekuatan ini, memobilisasi jutaan kolosal Titan untuk pertama kalinya. The Rumbling menandakan titik balik utama yang akan membentuk kembali konflik global dan posisi Paradis di dunia. Ya, berakhir sudah coy pembahasan kita mengenai fakta dan penjelasan tentang tembok yang ada di anime Attack on Titan. Kalau ada yang kurang, silahkan komen di bawah. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan terima kasih yang udah menonton sampai habis.